Shalom, puji nama Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan singkat GRM. Kali ini dalam renungan singkat saya akan membagikan satu tema, yaitu berhitung kejahatan. Yang saya ambil ayatnya di dalam kitab Sakaria 8 ayat 17, berbunyi demikian. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Di sekitar kita, saya yakin banyak orang jahat, saudara. Dan itu tidak peduli apakah orang jahat yang di sekitar kita adalah dari sesama seiman kita, atau bahkan di luar iman kita. Tetapi faktanya adalah justru orang-orang yang seiman dengan kita itu lebih jahat dari yang kita pikirkan, saudara. Tahukah saudara bagaimana orang jahat ini bekerja, saudara? Dalam Sakaria 8 ayat 17 ini saya garis bawahi kata merencanakan, saudara. Merancang, ya, saudara. Kalau saya bagikan di dalam terjemahan lain, di King James Version dikatakan, and let none of you imagine evil in your heart against her neighbor, and love no false oath, for all are things that I hate, said the Lord. Jadi orang yang merancang itu, dia sebetulnya sedang menghitung, saudara. Merencanakan atau berpikir, tidak cuma merencanakan atau berpikir, tapi juga menghitung. Artinya si pelaku kejahatan ini dia akan sangat cermat ketika dia melakukan kejahatannya tanpa ada batasan. Ada orang yang ketika dia berbuat jahat, dia semakin puas, saudara. Tetapi ingat bahwa kejahatan itu dikatakan Tuhan di sini adalah ku benci, saudara. Sebab semuanya itu ku benci, demikianlah firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita juga menjadi jahat, maka kita dibenci Tuhan, saudara. Dan ingat, setiap kejahatan itu akan dihitung, saudara. Bukan cuman orang jahat itu akan menghitung kejahatannya, tetapi Tuhan juga menghitung setiap apa yang kita lakukan, baik atau jahat, selama kita hidup di dunia ini, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jaga hati kita di akhir zaman ini, supaya hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Kita tidak merancang kejahatan terhadap orang lain yang tidak bersalah, dan kita juga menjaga hati kita ketika ada orang jahat yang berbuat jahat terhadap kita, saudara. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini, renungan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.